ilmu mempunyai keutamaan yang luar biasa. Namun sebelumnya harus kita ketahui bahwa ilmu itu merupakan kata yang tidak asing lagi di telinga para pelajar, bahwa ilmu itu sendiri berasal dari bahasa al-ilmu yang berarti usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, bahkan meningkatkan pemahaman. Ilmu mempunyai banyak cabang, tapi secara global ilmu itu terbagi dua. Yang pertama ilmu agama, yang kedua ilmu dari gama atau ilmu seputar dunia. Bahkan salah satu cara untuk memperoleh ilmu adalah dengan belajar. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu diwajibkan untuk muslim laki-laki dan muslim perempuan. Bahkan menuntut ilmu tidak harus mengenal batas, tempat, dan umur. Di dalam hadis yang lain, baginda Rasul bersabda, "Utlubul ilma walau bisin." Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'bul Iman nomor hadis 1612. Baginda Rasul bersabda, "Utlubul ilma." Carilah oleh kalian ilmu walau bisin, walaupun di dalam mencari ilmu harus sampai ke negeri Cina. Bahkan di dalam hadis yang lain, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Dari dua hadis di atas ini dapat kita simpulkan bahwa belajar ilmu, mencari ilmu tidak mengenal batasan tempat dan umur. Sejauh apapun tempat dan umur, kita tetap diwajibkan untuk belajar. Bahkan salah satu penyair berkata, "Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi." Salah satu penyair yang masyhur dalam kitab Ta'limul Muta'alim, beliau berkata, "Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi." Belajarlah kalian karena ilmu adalah bagaikan perhiasan bagi pemiliknya dan keutamaan baginya serta tanda atau ciri bagi setiap hal yang terpuji. Jadilah kamu orang yang mencari faedah, setiap harinya bertambah ilmu dan berenang di atas lautan faedah. Belajar sendiri adalah sarana untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Dengan belajar kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika kita tidak belajar, maka tidak ada bedanya dengan orang yang dalam sedang gangguan jiwa. Karena orang yang sedang mengalami gangguan jiwa tidak mengenal mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, dan mana yang batil. Oleh karena itu, untuk setiap orang yang akalnya sempurna, tentunya diwajibkan untuk mencari ilmu. Karena diri bagaikan seseorang yang telanjang, dan ilmu adalah bajunya. Semakin banyak ilmunya, maka semakin banyak juga pakaian bajunya, dan semakin bagus ilmunya, maka semakin bagus pula baju yang kita pakai. Orang yang berilmu pasti mengetahui lebih banyak hal dan wawasan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa belajar sampai kapanpun akan memberikan banyak faidah dan manfaat bagi setiap orang,
seperti melatih kemampuan berpikir, meningkatkan kemandirian, melatih kedisiplinan, meningkatkan penghasilan, dan masih banyak lagi. Adapun beberapa keutamaan orang yang berilmu saya tuturkan pada kesempatan ini. Yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, baginda Rasul bersabda, dan sesungguhnya para nabi tidaklah pernah mewariskan uang emas dan tidak pula mewariskan uang perak, akan tetapi para nabi dan para rasul mewariskan ilmu agama. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu itu lebih tinggi daripada uang, lebih tinggi daripada emas, lebih tinggi daripada perak, bahkan lebih tinggi daripada kedudukan. Dan ilmu itu abadi, sedangkan harta, uang, emas, jabatan itu hanyalah panah yang akan rusak semata. Ilmu tidak akan membuat lebih, ilmu tidak akan membuat lelah pemiliknya dalam menjaganya, karena tempat ilmu, al-ilmu bisudur, ilmu hanya di dalam hati, sehingga hal itu tidak membutuhkan tempat khusus atau kunci khusus untuk menjaganya. Tetapi harta adalah sebaliknya, harta akan membuat lelah pemiliknya dalam menjaganya, karena harta memerlukan tempat khusus untuk menjaganya, bahkan kunci khusus untuk menjaganya. Belum lagi jika harta itu hilang, kita akan lebih lelah memikirkan harta. Jadi ilmu, al-ilmu bisudur, ilmu itu di dalam hati, tidak akan lelah jikalau kita mempunyai banyak ilmu. Justru semakin banyak ilmu, semakin ringanlah melangkah kita pada hari yang akan datang. Yang kedua, Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Sesuai di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Surah ini menunjukkan betapa tingginya derajat dan kedudukan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Sebab orang-orang yang diangkat derajatnya di sisi Allah adalah orang yang beriman, bertakwa, serta beramal soleh. Sedangkan bertakwa dan beramal soleh tentunya harus disertai dengan ilmu. Bahkan bertakwa dan beramal soleh, kalau tidak disertai dengan ilmu, takut-takut tidak diterima. Istilah Sunda mengatakan capek gawe teka pake. Yang ketiga, ilmu akan memberikan manfaat meski telah meninggal. Rasulullah SAW bersabda, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baginda Rasul bersabda, apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, walaupun telah meninggal orangnya, tetapi pahala daripada sedekah mengalir terhadap orang yang sudah meninggal tersebut. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dijadikan seseorang untuk kemanfaatan akhirat. Dan yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'ulahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua ibu bapaknya. Itulah 3 daripada keutamaan ilmu, dan masih banyak keutamaan ilmu. Siapa yang tidak ingin terus mendapatkan pahala meski telah meninggal, hal ini akan didapati bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sebab ilmu tersebut bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Sebagai pelajar, kita tidak boleh malas
dan lelah dalam menuntut ilmu, karena masa depan kita ditentukan oleh diri kita saat ini. Secara syariat, tuntutlah ilmu di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Tuntutlah ilmu di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Wallahu a'lam bishawab.